Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dan mengenalkan apa itu ukuran tendensial data kelompok. Di sini ukuran tendensial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata, terus yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Nah, kita di sini menentukan mean, median, modus itu dalam data kelompok. Langsung masuk yang ke pertama, yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Dalam pemakaian sehari-hari, orang awam lebih mempergunakan istilah rata-rata dari istilah rata-rata hitung. Bagi sekelompok data, rata-rata adalah nilai rata-rata dari data itu. Secara teknis, dapat dikatakan bahwa rata-rata dari sekelompok variabel adalah jumlah nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Rata-rata merupakan hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Jika sebaran nilai berdistribusi normal, maka rata-rata nilai merupakan nilai tengah dari distribusi frekuensi nilai tersebut. Rata-rata dalam suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh data dibagi dengan seluruh kejadian. Nah, di sini langkah-langkah untuk mencari rata-rata data kelompok. Yang pertama, kita cari nilai tengah untuk setiap kelas atau XI. Yang kedua, kalikan nilai tengah dengan frekuensi. Yang ketiga, hitung rata-rata dengan menggunakan, di sini udah tertera rumusnya, yaitu X bar atau rata-rata sama dengan sigma F dikali XI, atau frekuensi atau jumlah data kita kalikan dengan nilai tengah per N atau banyaknya data. Nah, ini ada contoh soal, yaitu hitunglah rata-rata hitung gaji karyawan PT Mukiontong dapat diamati pada tabel di samping. Nah, di sini udah tertera jumlah karyawan dan gaji karyawan. Di sini jumlah karyawan 4 itu dengan gaji 30 sampai 39. Terus jumlah karyawan 6 itu gaji karyawan 40 sampai 49, jumlah karyawan 8 itu gaji karyawan 50 sampai 59 dan seterusnya. Lanjut kita ke penyelesaian. Di sini ada tabel bantuan untuk menentukan data kelompok. Nah, ini ada gaji karyawan, jumlah karyawan, nilai tengah dan frekuensi dikali nilai tengah. Nah, di sini kita tahu bahwa cara menentukan rata-rata itu sigma Fi dikali Xi kita bagi dengan N atau jumlah data. Di sini di tabel udah tertera itu nilai tengah. Nah, gimana cara kita menentukan nilai tengah? Di sini nilai Xi atau nilai tengah itu didapat dari gaji karyawan itu kita bagikan dengan 2. Jadi gaji awal karyawan dan akhir karyawan kita bagi dengan 2. Di sini udah ada contoh 30 ditambah 39 kita bagi 2 itu sama dengan 34,5. Terus yang kedua ada 40 ditambah 49 kita bagi 2 sama dengan 44,5. Terus ada 50 ditambah 59 kita bagi 2 itu 54,5 dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan nilai tengah, kita tinggal kalikan frekuensi dikali nilai tengah.
Nah, di sini kita lihat bahwa nilai tengahnya udah tertera, tinggal kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensi di sini itu jumlah karyawan. Jadi yang pertama itu ada 34 dikalikan dengan 4 jadi 138. Terus yang kedua ada 44,5 kita kali dengan 6 itu jumlahnya 267. Terus yang ketiga ada 54,5 kali 8 itu 436. Terus yang keempat ada 64,5 kali 12 itu 774 dan seterusnya. Nah, di sini N sendiri itu jumlah data, jadi kita tambahkan semua jumlah karyawan. Jadi 4 tambah 6 tambah 8 tambah 12 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 4 itu kita temukan jumlahnya yaitu 50. Nah, di sini kita udah ketemu nilai tengahnya, kita sudah menentukan N-nya berapa, tinggal kita masukkan ke rumus rata-rata tadi. Jadi X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi sama dengan N itu sama dengan 3255 dibagi 50 sama dengan 65,1. Jadi di sini rata-rata data kelompok soal tersebut itu kita temukan bahwa hasilnya itu 65,1. Lanjut kita masuk ke median data kelompok. Median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel atau data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai media, sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan lebih besar dari nilai median. Dengan kata lain, median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar. 50% objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% sisanya terletak di atas median. Median dapat juga disebut rata-rata karena yang menjadi dasar adalah letak variabel, bukan nilainya. Lanjut, kita masuk ke langkah-langkah menghitung median. Langkah yang dilakukan untuk mencari median data yang dikelompokkan itu dengan cara yang pertama tentukan letak median. Letak median ditentukan dengan rumus median sama dengan setengah N. Terus yang kedua tentukan letak kelompok kelas tempat median berada. Terus yang ketiga hitung median dengan rumus median sama dengan TBK atau tepi bawah kelas median ditambah setengah dikali N atau banyak data dikurangi FK atau frekuensi kumulatif sebelum frekuensi letak median dibagi FM kita kalikan dengan CI atau kelas interval. Nah, di sini ada contoh soal tentukan nilai median dari pada tabel berikut ini. Ada jumlah karyawan dan gaji karyawan. Nah, di sini jumlah karyawan itu 4, itu gaji karyawan 30 sampai 39. Jumlah karyawan 6 itu gaji karyawan 40 sampai 49. Jumlah karyawan 8 itu gaji karyawan 50 sampai 59. Terus gaji karyawan 12 itu gaji karyawan 60 sampai 69 dan seterusnya. Nah, ini penyelesaian untuk menentukan median data kelompok dari tabel tersebut. Nah, di sini sudah tertera gaji karyawan, jumlah karyawan, terus tepi kelas bawah, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini cara menentukan nilai tepi kelas bawah. Di sini di tabel itu sudah ada nilai tepi kelas bawah itu ada 29,5 dari 4 jumlah karyawan. Terus ada 39,5 dari 6 jumlah karyawan. Terus ada 49
dari 8 jumlah karyawan, terus ada 59,5 dari 12 jumlah karyawan, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada nilai tepi kelas bawah 29,5 itu didapat dari TB, atau tepi kelas bawah 30 itu kita kurangin dengan 0,5. Jadi di sini kita temukan nilainya 29,5. Nah, sama seperti yang kedua, itu ada 40, nilai tepi bawahnya 40, kita kurangin dengan 0,5, temukan hasilnya jadi 39,5. Terus yang ketiga ada 50 dikurangin 0,5 jadi 49,5. Terus ada 60 dikurangin 0,5 jadi 59,5, dan seterusnya. Terus kita menentukan letak median atau ME itu ditentukan dengan rumus setengah dikali N atau setengah jumlah data, yaitu setengah dikali 50 sama dengan 25. Jadi letak medianya itu sama dengan 25. Nah, dari data yang ke-25 pada kelompok kelas keempat itu ada 60 sampai 69 dengan nilai TBK itu 59,5, terus FM-nya itu 12, FK-nya itu 18, dan CI-nya itu sama dengan 10. Nah, ini CI atau panjang kelas itu didapat dari kita urutkan. Di sini ada gaji karyawan itu 30 sampai 39. Jadi kita urutkan ada berapa bilangannya. Jadi kan ada 30, 31, 32, 34, 33, 34, 35, 36, 37, dan 39. Itu jumlahnya 10. Jadi panjang kelasnya itu sama dengan 10. Terus tinggal kita masukkan ke rumus menentukan median tersebut, yaitu TBK ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM dikalikan CI atau panjang kelas. Kita temukan bahwa TBK itu 59,5 ditambah setengah dikali 50 dikurangi 18 dibagi 12 per 12 dikali 10. Jadi 59,5 itu ditambah 7 per 12 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 5,8, hasilnya 65,3. Jadi dari hasil menentukan tabel data kelompok median tersebut itu hasilnya 65,3. Lanjut masuk ke mode atau modus. Mode atau modus adalah nilai variabel atau atribut yang memiliki frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Modus dapat dipakai terhadap data kuantitatif dan data kualitatif. Dianggap nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang terkonsentrasi dari sekumpulan data. Nah, cara menentukan langkah-langkah menghitung modus data kelompok itu yang pertama cari kelas kelompok data yang memiliki frekuensi tertinggi. Yang kedua, tentukan nilai tepi kelas bawah atau TBK, frekuensi mode, kelas interval, dan nilai selisih antara frekuensi mode dengan frekuensi kelas sebelum dan sesudahnya, atau disimbolkan dengan D1 dan D2. Terus yang ketiga ini rumus menentukan modus itu MO sama dengan TBK atau tepi kelas bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI atau panjang kelas.
Nah, di sini ada contoh soal, tentukan modus dari data pada tabel berikut ini. Sini ada gaji karyawan, jumlah karyawan, dan tepi kelas bawah. Jumlah karyawan 4 dengan gaji karyawan 30 sampai 39. Itu tepi kelas bawahnya 29,5. Terus yang kedua 6 jumlah karyawan itu dengan gaji karyawan 40 sampai 49, itu tepi kelas bawahnya 39,5. Terus yang ketiga ada 8 jumlah karyawan dengan gaji karyawan 50 sampai 59, itu tepi kelas bawahnya 49,5. Terus ada 12 jumlah karyawan dengan gaji karyawan 60 sampai 69, itu dengan 59,5 tepi kelas bawahnya, dan seterusnya. Lanjut kita ke penyelesaian. Nah, yang pertama frekuensi terbesar adalah 12. Jadi modus terletak pada kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Terus kita sudah tahu bahwa TKB-nya itu tadi 59,5, terus F frekuensi medianya itu 12. Nah, D1 itu nilai median sebelumnya. Jadi ditentukan dari 12 dikurangi 8 itu sama dengan 4. Terus yang kedua itu D2 itu nilai dari yang setelahnya. Jadi ketemu bahwa nilainya 12 dikurangi 9 itu sama dengan 3. Terus CI atau panjang kelas itu sama dengan 10. Jadi nilai modus atau sama dengan TBK atau tepi kelas bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI atau panjang kelas sama dengan 59,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 5,7 sama dengan 65,2. Jadi nilai modus dari tabel data kelompok tersebut adalah 65,2. Nah, ini ada latihan soal atau tugas. Silakan yang ingin menyelesaikan atau mencoba soal. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari nilai tendensial data kelompok materi tersebut.